Yo, halo! Kali ini ada sebuah handphone yang nggak ada mereknya, tapi ada banyak kejanggalannya. Ya, karena dengan harga cuma 200 ribuan di Shopee, udah dapat handphone yang desainnya oke dan speknya di luar nalar. Jadi saya penasaran nih, mau coba buktiin. By the way, kita sebut aja handphone ini Reno 5, sesuai dengan modelnya nih. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus dapat charger yang modelnya udah nyambung sama kabel micro USB. Dan outputnya 5 volt 0,6 ampere. Nah, ini kok dapat charger lagi ya? Tapi bedanya, yang ini colokannya 3 dan outputnya 5 volt 1 ampere. Terus ada baterainya nih, yang berkapasitas 5000 mAh. Gede ya, padahal baterainya tipis dan ringan juga loh. Ntar dicek deh. Ini ada bungkusan lagi yang isinya lumayan banyak. Ada kertas user manual, terus kabel data yang micro USB, dan dapat earphone ya. Ternyata masih ada lagi nih isinya, yaitu softcase transparan. Tapi udah kelihatan agak menguning gitu ya. Terus dapat pelindung layar, ini agak blur, sejenis matte. Dan dapat kertas user manual lagi. Satu aja biasanya jarang dibaca, ini dikasih 2. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari handphone Reno 5. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi penampakan handphonenya itu kayak gini ya. Ini masih ada plastik-plastiknya, jadi dikletek aja. Di bagian depan ini ada layar 5 inch, atasnya ada kamera dan earpiece yang dijadiin bulat gini, terus di bawahnya nggak ada apa-apa. Untuk di bagian sisi kanan ada tombol pengatur volume dan power, di sisi bawahnya ada lubang speaker dan mikrofon, sisi kirinya kosong, sedangkan di sisi atas ada lubang micro USB dan jack audio. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera yang kelihatannya ada 4, bahkan 5 nih. Tapi saya nggak yakin, palingan ini cuma 1 aja. Terus ada lampu flash, dan ini ada semacam hiasan gitu, yang tulisannya opson, kamera mode, dan bla bla bla. Angka apaan nih, nggak tahu. Yang jelas, untuk bagian belakangnya ini mirip kayak handphone Oppo Reno ya, tapi tidak untuk bagian depannya. Untuk back covernya ini masih bisa dibuka. Di dalam sini ada tempat baterai, slot mini SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Yang modelnya ini menumpuk ya. By the way, di sini ada kayak bentuk cetakan kamera gitu. Mungkin sekalian buat model yang beda, tapi rangkanya sama. Atau apalah itu. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Welcome. Dan inilah tampilan awal dari handphone Reno 5. Waduh, baterainya mau habis nih. Secara tampilan, ini ikonnya agak mirip kayak iOS ya. Tapi untuk UI lainnya, ini malah kayak Android stock aja. Dan untuk aplikasi bawaannya ini sedikit ya. Coba cek kesetelan tentang ponsel. Untuk versi Android-nya, di sini 10.0. Terus untuk RAM-nya 8 GB, yang sisanya sekitar 6,9 GB. Sedangkan ROM atau internalnya 128 GB, yang baru kepake sekitar 4,13 GB. Wah, ini memorinya gede-gede ya. Ntar dicek deh. Tapi sebelum itu, kita cek dulu aja nih untuk kameranya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone, apa sih nih? Modelnya Reno 5 ya. Untuk aplikasi kamera bawaannya tuh nggak ada fitur untuk merekam video. Dan ini saya pakai aplikasi pihak ketiga, yaitu Open Camera. Nah, hasilnya menurut kalian gimana nih? Handphone Reno 5 ini, kalau dicek spesifikasinya, pakai aplikasi macam AIDA 64, CPU Z, device info, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa handphone ini pakai chipset MediaTek 6763 dengan RAM 8 GB, internal 128 GB, GPU-nya Mali 400 MP, layarnya 5 inch, dan jaringannya ini muncul 4G, tapi kedeteknya malah 2G. Terus dia menggunakan Android 10, tapi kok SDK-nya 23. Dan untuk baterainya, ini kedetek cuma 2000 mAh. Ya, beberapa hal yang janggal itu udah kelihatan dengan cek pakai aplikasi tadi, seperti versi Android, jaringan, dan baterainya. Bahkan dari tampilan atau performanya pun udah bisa kerasa sih.
Tapi seperti yang udah saya bilang dari awal, saya pengen ngebuktiin lebih dalam lagi. Walaupun sebenarnya dari penjual juga udah ngasih tahu kalau spek di handphone ini itu nggak real. Cuma saya masih penasaran aja, sebenarnya spek handphone ini tuh gimana sih? Dan sampai mana sih pembuat handphone ini memanipulasinya? Oke lanjut, saya coba cek pakai Android Debug Bridge atau ADB lewat PC dengan mengaktifkan opsi pengembang dan debugging USB. Terus hubungin handphonenya ke PC pakai kabel data. Nah, di PC kita bisa akses ADB dan pakai perintah ini buat cek RAM-nya dulu nih. Hasilnya, di sini tetap kelihatan untuk total RAM-nya itu 8 GB. Tapi yang bikin janggal, kalau emang handphone ini RAM-nya 8 GB, biasanya totalnya itu nggak pas atau sampai lebih. Soalnya, dari beberapa handphone yang udah saya cek, itu totalnya bisa kurang atau mendekati aja. Misalnya yang RAM 8 GB itu 7 GB-an, atau RAM 4 GB itu 3 GB-an. Begitupun pas saya cek ROM atau internal memorinya, pakai perintah ini. Totalnya 128 GB pas ya. Ini juga harusnya kayak RAM gitu, nggak pas, bisa kurang atau mendekati. By the way, si pembuat handphone ini niat banget ya, bisa memanipulasinya sampai ke sini. Biasanya dari handphone sejenis yang saya cek, sampai sini udah kelihatan bodongnya. Oke lanjut, saya juga tes ya untuk build prop-nya. Siapa tahu ada celah nih. Hasilnya, di sini saya nemuin beberapa bukti yang bisa jadi petunjuk. Pertama, untuk versi Android-nya. Di sini versi rilisnya 6.0 dengan SDK 23. Berarti ini tuh bukan Android 10, tapi Android 6.0 Marshmallow. Yang sebenarnya bisa dilihat juga sih dari security patch-nya yang tahun 2018. Sedangkan Android 10 itu kan rilisnya tahun 2019 ya. Dan untuk install file APK yang minimalnya tuh Android 10 juga ini udah pasti nggak bisa. Nah, di sini juga saya nemuin tulisan yang diduga sebagai RAM dan ROM aslinya. Jadi untuk RAM-nya 1 GB dan ROM-nya 8 GB. Ya masuk akal juga kalau dari performanya atau dikaitkan dengan kebutuhan Android Marshmallow yang biasanya paling rendah segitu. Oh iya, ini saya buktiin juga, coba masukin file yang lebih dari 5 GB ke handphonenya. Ternyata udah nggak bisa ya. Terus saya nemuin kalau platformnya itu ternyata SC8830. Dan kalau lihat dari clock CPU-nya itu 1,3 GHz, berarti chipset yang dipakai di handphone ini sebenarnya Spreadtrum SC7731. Yang dimana ini memang chipset untuk handphone murah atau entry level, yang dirilis sekitar tahun 2015. Nah, dari sini juga kelihatan kalau chipset ini sebenarnya belum mendukung jaringan 4G, jadi cuma mentok di 3G. Kenapa pas dicek pakai AIDA 64 kebacanya jaringan 2G? Ya, karena dari provider dan lokasi saya ini, jaringan 3G-nya udah nggak ada. Jadi bukan sinyalnya yang lagi bermasalah ya. Nah, ngomongin sinyal, kok handphone ini bisa dapat sinyal? Padahal udah pasti ini tuh bukan handphone resmi Indonesia. Harusnya kan kena blokir ya, nggak dapat sinyal. Nah, dari beberapa faktor, saya udah curiga kalau IMEI di handphone ini suntikan, alias IMEI-nya diganti dengan IMEI handphone lain yang resmi, tapi udah nggak dipakai gitu. Soalnya saya cek IMEI-nya dengan dial bintang pagar 06 pagar, terus masukin ke web imei.info, itu malah keluarnya handphone Honor 10. Harusnya kan sesuai dengan handphonenya, karena setiap handphone itu punya IMEI yang berbeda, alias unik. Dari beberapa hal yang udah saya cek dan pengetesan langsung, untuk spek asli handphone ini kurang lebih sebagai berikut. Chipsetnya Spreadtrum SC7731, quad-core 1,3 GHz, dengan RAM 1 GB dan ROM 8 GB. Jaringannya 3G, OS-nya Android 6.0 Marshmallow, dan baterainya 2000 mAh. Ya, dengan spek segitu bukan berarti handphone ini nggak bisa dipakai sama sekali ya. Dipakai buat chattingan di WhatsApp masih bisa kok. Terus bisa juga buat nonton video di YouTube, TikTok, scroll sosmed, dan hal yang ringan-ringan aja. Karena memang performanya itu menurut saya udah kurang banget untuk sekarang. Apalagi kalau buat main game ya. Itu kalau bukan karena terpaksa sih, mending jangan deh. Yo, halo. Secara build quality, ini menurut saya masih cukup oke lah di harganya.
Dan kelengkapannya juga lumayan banyak ya, berasa paket lengkap nih. Terus poin plus lainnya, yaitu layarnya cukup besar, suaranya kenceng, desain belakang cukup oke, dan pakai versi Android yang masih support beberapa aplikasi penting. Tapi yang perlu diingat, di handphone kayak gini tuh pasti susah cari partnya kalau untuk diservis. Bahkan untuk aksesorisnya aja kayaknya nggak ada. Apalagi ngomongin garansi nih. Udahlah, jangan berharap. Jadi dipikir-pikir lagi deh kalau mau beli dan pakai handphone kayak gini. Ya, walaupun harganya memang murah, cuma 200 ribuan, tapi hati-hati aja pakai handphone yang nggak jelas kayak gini. Mending uangnya ditabung lagi, terus beli yang lebih layak. Oke, jadi itulah handphone Cina model Reno 5 yang speknya halu. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.